Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Siti Inggil, pertapaan dan makam Raden Wijaya. Makam Siti Inggil merupakan tempat persinggahan dan pertapaan Raja Majapahit yang pertama, atau Raden Wijaya Kertajaya Jayawardhana. Dulu ceritanya adalah sebuah punden di dusun Kedungwulan yang diberi nama Lemah Geneng, yang artinya Siti Inggil. Di depan makam Siti Inggil terdapat dua makam, yaitu makam Sapu Angin dan Sapu Jagat, sehingga makam ini dikeramatkan dan sering dikunjungi wisatawan lokal maupun asing setiap Jumat Legi. Lokasinya berada di Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan. Yang selanjutnya, makam Putri Campa atau istri Raja Brawijaya V, terletak di Desa Trowulan. Kecamatan Trowulan dapat dicapai dari perempatan Trowulan ke arah selatan sekitar 500 meter. Kemudian pada sebuah simpang 3 belok ke timur sejauh kurang lebih 250 meter, tepatnya bangunan makam Putri Cempa di sebelah timur Laut Kolam Segara. Makam Putri Cempa dikeramatkan terutama pada hari-hari tertentu, yaitu pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Legi. Ramai dipenuhi oleh para wisatawan dalam berbagai keperluan. Nama Putri Cempa adalah nama yang diberikan berdasarkan cerita rakyat. Objek yang mempunyai nilai kepurbakalaan adalah batu nisan berangka tahun 1370 Saka atau 1448 Masehi dalam huruf Jawa kuno. Nisan berangka tahun tersebut sebanyak 2 buah. Yang satu terletak di makam utama, yaitu di halaman paling belakang di tempat dan letaknya agak tinggi, dan sebuah lagi di halaman tengah dalam ukuran lebih kecil. Yang pertama berukuran tinggi 62 cm dan lebar 43 cm dan tebal 13 cm. Sedangkan yang kedua tinggi 32 cm, lebar 22 cm dan tebal 11 cm. Peristiwa apa yang ditandai dengan tahun 1370 Saka tersebut belum dapat dipecahkan. Kemungkinan komplek makam Putri Cempa adalah makam-makam bangsawan atau keluarga Majapahit yang telah masuk agama Islam. Kubur Panjang dan makam Putri Cempa, keduanya diyakini sebagai makam Putri Cempo, yang menurut kisah yang ada memang sengaja dibuatkan makam palsu karena masalah pertikaian agama saat itu. Seperti diketahui dalam buku Darmo Gandul, Majapahit di bawah pemerintahan Brawijaya V diserbu oleh anaknya sendiri, yaitu Raden Patah dari Demak. Yang selanjutnya, komplek makam Troloyo atau makam komunitas Muslim Majapahit. Lokasi di Dukuh Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan. Kira-kira 750 meter di sebelah selatan Candi Kedaton dan Sumur Upas. Sangat toleransinya Majapahit terhadap agama Islam terlihat dari banyaknya makam Islam di Desa Tralaya dalam kota kerajaan. Dengan angka tertua di batu nisan adalah tahun 1369 saat Hayam Wuruk memerintah. Yang menarik, walau kuburan Islam, tetapi bentuk batu nisannya seperti kurawal yang mengingatkan kala Makara. Berangkat tahun huruf Kawi, yang berarti bahwa di abad 14, Islam walaupun agama baru bagi Majapahit, tetapi sebagai unsur kebudayaan telah diterima masyarakat. Diketahui pula bahwa para pendatang dari barat maupun orang-orang Tionghoa ternyata sebagian besar beragama Islam, yang terus berkembang dan mencapai puncaknya di abad ke-16 saat Kerajaan Demak.
Petilasan Wali Songo. Menurut cerita rakyat, Troloyo merupakan tempat peristirahatan bagi kaum niagawan muslim dalam rangka menyebarkan agama Islam kepada Prabu Brawijaya V beserta para pengikutnya. Di hutan Troloyo tersebut kemudian dibuat petilasan untuk menandai peristiwa itu. Tralaya berasal dari kata setra dan pralaya. Setra berarti tegal atau tanah lapang tempat pembuangan bangkai, sedangkan pralaya berarti rusak, mati, atau kiamat. Kata setra dan pralaya disingkat menjadi ralaya. Situs Troloyo terkenal sebagai tempat wisata religius semenjak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, saat mengadakan kunjungan ziarah ke tempat tersebut. Sejak saat itu, tempat ini banyak dikunjungi peziarah baik dari Trowulan maupun dari daerah lain, bahkan ada yang dari luar Jawa Timur. Ketenaran makam Troloyo ini juga disebabkan karena seringnya dikunjungi oleh para penjabat tinggi. Selain itu, pada hari-hari tertentu seperti malam Jumat Legi, Haul Syekh Jumadil Kubro, dan Gerebek Suro, di tempat ini dilakukan upacara adat yang semakin menarik wisatawan untuk datang ke tempat ini. Situs Troloyo merupakan salah satu bukti keberadaan komunitas muslim pada masa Majapahit. Situs ini terletak di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Untuk mencapai situs ini dapat ditempuh dari perempatan Trowulan ke arah selatan sejauh kurang lebih 2 km. Dahulu, komplek makam Troloyo berupa sebuah hutan, seperti hutan pakis yang terletak lebih kurang 2 km di sebelah selatannya. Kepurbakalaan yang ada di Troloyo adalah sebuah makam Islam kuno yang berasal dari Majapahit. Adanya makam kuno ini merupakan bukti adanya komunitas muslim di wilayah ibu kota Majapahit. Sebelum sampai di Majapahit, Muslim Cina yang bermazhab Hanafi membentuk masyarakat muslim di Kukang atau Palembang. Barulah kemudian mereka bermukim di tempat lain, termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Suhita 1429 hingga 1447 Masehi, Haji Gen Eng Chu yang diberi gelar Aluya atau Arya telah diangkat menjadi kepala pelabuhan di Tuban. Selain itu, duta besar di Tiongkok bernama Haji Ma Zhongfu ditempatkan di lingkungan kerajaan Majapahit. Dalam perkembangannya, terjadi perkawinan antara orang-orang Cina dengan orang-orang pribumi. Adanya situs makam ini menarik perhatian para sarjana untuk meneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hanya diketahui nama seorang yang dimakamkan di kompleks makam Troloyo, yaitu Zainuddin. Namun nisan dengan nama tersebut tidak lagi diketahui tempatnya. Sedangkan nama-nama tokoh yang disebutkan di makam ini berasal dari kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, bahwa ketika Majapahit masih berdiri, orang-orang Islam sudah diterima tinggal di sekitar ibu kota. Ada 2 buah kelompok atau komplek pemakaman. Sebuah komplek terletak di bagian depan, yakni di bagian tenggara, dan sebuah lagi di bagian belakang atau barat laut. Peninggalan Majapahit yang selanjutnya yaitu Candi Simping atau Pedarmaan Raden Wijaya. Candi Simping adalah pedarmaan Raden Wijaya, raja pertama dari dinasti Majapahit, yang bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Keterangan ini terdapat pada Kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapaca. Oleh karena itu, bisa dipahami Raja Hayam Wuruk dalam kunjungannya ke daerah Blitar beberapa kali mampir di candi ini. Bahkan Hayam Wuruk dan Mahapatihnya, Gajah Mada, pernah menginap di candi ini.
Disebut juga Candi Sumberjati, terletak di Desa Sumberjati, Kecamatan Surawadang, daerah Kademangan, Blitar Selatan. Saat ini, Candi Simping masih dalam keadaan berupa reruntuhan, namun pada saatnya merupakan persemayaman abu jenazah Raden Wijaya 1293 hingga 1309 Masehi. Negeri Kerajaan Majapahit dalam perwujudannya sebagai Harihara, gabungan Wisnu dan Siwa. Candi ini disebut-sebut di naskah Negara Kertagama dan direnovasi oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1285 Syaka atau 1363 Masehi. Konstruksi gambar yang dibuat oleh Dinas Kepurbakalaan menggambarkan candi ini indah dan ramping meninggi. Pada batur candi setinggi 75 cm, panjang 600 cm, dan lebar 750 cm, ini terpahat relief berbagai macam binatang. Di antaranya singa, angsa, merak, burung garuda, babi hutan, dan kera. Di sisi barat ada tangga yang dulu digunakan sebagai jalan masuk ke ruang candi. Di tengah-tengah batur candi ini terdapat batu berbentuk kubus dengan ukuran 75 cm kali 75 cm kali 75 cm. Pada bagian atas batu ini dipahat relief kura-kura dan naga yang saling mengkait mengitari batu tersebut. Tak jelas apa guna atau fungsi batu berbentuk kubus ini. Para sejarawan memperkirakan batu ini berfungsi sebagai tempat sesajian untuk para desa. Pada badan candi yang berekonstruksi, di halaman candi terdapat hiasan-hiasan bermotif sulur-suluran dan bunga. Sementara pada mustaka candi terdapat pelipit-pelipit garis dan bingkai padma atau bunga teratai. Dari reruntuhan yang ada, diperkirakan bentuk Candi Simping ini ramping, sebagaimana bentuk candi-candi Jawa Timuran. Di atas pintu utama dipahat kepala kala yang kelihatan menyeramkan sebagai penjaga pintu pahatan kepala kara ini. Seperti umumnya kepala kara model Jawa Timuran tidak dilengkapi dengan makara. Pada sisi utara, timur, dan selatan terdapat cerukan yang masing-masing di atasnya juga terpahat patung kala. Pahatan kepala kala ini sekarang nampak berserakan di halaman candi. Di halaman candi sebelah timur laut terdapat 3 buah lingga yoni kecil. Tak jelas lingga yoni ini dulu ditempatkan di mana. Hanya saja anehnya, pada bagian bawah lingga untuk menancapkannya ke yoni, ini tidak berbentuk silinder, tetapi segi 4. Sedangkan di bagian atas bersegi 8. Di dekat lingga toni ini, ada beberapa patung yang tak jelas patung siapa karena kepalanya sudah tidak ada, sehingga tidak bisa dikenali. Di sudut tenggara halaman candi, terdapat patung singa yang duduk di atas Padmasana. Sayang, patung singa ini kepalanya sudah tidak ada, tinggal badannya saja. Sedangkan di sebelah selatan batur candi, terdapat sebuah lingga miniatur candi. Diduga kuat di sini ada patung Harihara yang kini tersimpan di Museum Jakarta. Kondisi Candi Simping ini tidak memungkinkan untuk dipugar karena terlalu banyak bagian candi yang hilang. Kitab Negara Kertagama menyebutkan candi itu merupakan tempat Raden Wijaya diperabukan. Akan tetapi, kitab itu juga menyebutkan bahwa Raden Wijaya diperabukan di Candi Brau Trowulan. Candi itu juga memiliki relief jenis Pradasina, relief yang dibaca searah jarum jam. Biasanya, relief Pradasina tidak digunakan pada candi yang berfungsi sebagai makam. Di Candi Simping itu sebenarnya ada arca setinggi 2 meter yang kini disimpan di Museum Nasional Jakarta.
dalam negara Kertagama disebutkan Hayam Wuruk berkunjung beberapa kali hingga pada tahun Saka 1285 atau 1363 Masehi memindahkan Candi Makam Kertarajasa yang selanjutnya Candi Gayatri atau Pendarmaan Putri Gayatri. Candi Gayatri adalah reruntuhan candi Hindu yang berada di tengah pemukiman penduduk di Dusun Boyolangu, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pada bagian tangga batu candi ini terdapat tulisan angka 1289 atau 1367 Masehi dan 1291 Caka atau 1369 Masehi yang kemungkinan dipakai untuk menandai tahun pembuatan dari Candi Gayatri, yaitu pada zaman Kerajaan Majapahit. Candi ini merupakan makam Gayatri yang juga bergelar Sri Rajapatni, istri keempat Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana, dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja atau Tribhuwana Tunggadewi, sekaligus nenek dari Hayam Wuruk atau Rajasa Negara, raja yang memerintah Kerajaan Majapahit di masa keemasannya. Nama Boyolangu itu tercantum dalam kitab Negara Kertagama yang menyebutkan nama Bayalangu atau Boyolango yang artinya baya atau bahaya, alang artinya penghalang, sebagai tempat untuk menyucikan beliau. Di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, terdapat Candi Gayatri. Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri atau Sri Rajapatni. Di Bayalangu akan dibangun pula Candi Makam Sri Rajapatni Pendeta Cianawidi lagi dan ditugaskan memberkati tanahnya. Rencana telah disetujui oleh Sang Menteri Demung Boja, Wisasepura, jika candi sudah sempurna dibangun. Beliau adalah seorang putri Kertanegara, raja terakhir Singosari. Keempat, Tantri Kertanegara menikah dengan Raden Wijaya. Gayatri konon adalah yang termasyhur dan yang paling jelita. Candi berbahan batu ini berdenah segi empat dengan tangga masuk di bagian barat. Di dalam kawasan candi ini terdapat satu candi induk dan dua candi perwara di sebelah selatan dan utaranya. Candi induk berukuran 11,40 meter kali 11,40 meter, mempunyai arca Gayatri atau arca wanita dari Ratu Sri Rajapatni, nenek dari Raja Hayam Wuruk, dengan panjang 1,1 meter dan lebar 1 meter dan tinggi 1,2 meter. Secara horizontal, sisa bangunan itu terdiri atas sebuah candi induk dan dua candi perwara yang masing-masing berada di kiri kanannya. Candi tampak berpusat pada tokoh utama berupa arca wanita berukuran besar yang diletakkan pada candi induk. Arca tersebut berukuran tinggi 120 cm, lebar 112 cm, dan tebal 100 cm. Tinggi lapik arca dengan lebar 168 cm dan tebal 140 cm. Saat ini, arca tersebut ditempatkan di bawah naungan sebuah cungkup tanpa dinding. Pada dua umpak batu candi induk terdapat tulisan angka tahun 1291 atau 1369 Masehi dan 1289 atau 1367 Masehi. Di Candi Perwara Utara terdapat dua yoni yang masing ceratnya disanggah oleh kepala naga, fragmen arca Ganesha, dan sebuah jaladwara. Di Candi Perwara lainnya terdapat arca Nandi,
arca Dwarapala, dan arca Mahisasura Mandini. Kelengkapan candi tersebut berbahan batuan andesit. Selain itu, terdapat pula sumuran yang berada di bagian timur laut dari bangunan induk, yang berukiran ruangan luas sekitar 10 kali 10 meter, dan 2 bangunan kecil di sebelah kiri dan kanannya. Ada arca tanpa kepala, diperkirakan sebagai arca Sri Rajapatni, yang diberkati oleh pendeta Cianawidi. Yang selanjutnya, Candi Wringin Lawang atau Gerbang Istana Majapahit. Gapura Wringin Lawang ada di Duku Wringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Di Jalan Raya Mojokerto Jombang, masuk ke arah selatan 200 meter. Gapura Wringin Lawang merupakan bangunan kuno berbentuk gapura belah yang tidak memiliki atap. Gapura ini diperkirakan sebagai pintu gerbang masuk salah satu kompleks bangunan yang berada di kota Majapahit, tersusun dari susunan bata yang kini menjadi platform gapura di Jawa Timur. Gapura Wringin Lawang juga disebut juga Candi Jatipurno, yang terletak di Desa Jatipasar. Dulu merupakan pasar kerajaan Majapahit. Sebutan yang digunakan terkadang gapura, terkadang candi. Disebut Wringin Lawang karena bentuknya seperti pintu atau lawang dan di dekatnya tumbuh sepasang pohon beringin. Bangunan ini terbuat dari bahan bata merah dan dalam keadaan polos tanpa hiasan. Bentuk bangunan seperti sebuah candi yang dibelah menjadi 2, dari atas ke bawah, sama bentuk dan kemudian diletakkan renggang. Bagian atap tidak tertutup. Bentuk gapura tersebut biasa disebut model candi bentar atau gapura gapit atau gapura belah. Bila demikian, tentunya ambang gapura harus menghadap ke arah utara selatan, sedang arah hadap Gapura Wringin Lawang ini timur barat, sehingga diduga merupakan pintu gerbang masuk ke Kepatihan. Sebab selain menghadap ke barat dan timur, juga letaknya dekat Denah Pasar dan terpisah dari keraton. Gapura Wringin Lawang ini belum bisa disebut sebagai pintu gerbang utama, sebab pintu gerbang Istana Majapahit berpagar besi dan kereta dapat masuk di tengahnya. Situs Gapura Wringin Lawang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat sekitar, yaitu untuk mencari berkah dan untuk selamatkan dengan sesaji. Selanjutnya, Candi Tikus atau sumber mata air Majapahit, terletak di Duku Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan. Dari Candi Bajangratu ke arah tenggara sekitar 500 meter. Candi Tikus adalah sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Kompleks Trowulan, Kabupaten Mojokerto di Trowulan. Bangunan Candi Tikus berupa tempat ritual mandi atau pertitaan di Kompleks Pusat Pemerintahan Majapahit. Bangunan utamanya terdiri dari 2 tingkat. Candi Tikus diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14. Candi ini dihubungkan dengan keterangan Bu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama bahwa ada tempat untuk mandi raja dan upacara-upacara tertentu yang dilaksanakan di kolam-kolamnya. Candi ini disebut Candi Tikus karena sewaktu ditemukan merupakan tempat bersarangnya tikus yang memangsa padi petani. Di tengah Candi Tikus terdapat miniatur 4 buah candi kecil yang dianggap melambangkan Gunung Mahameru, tempat para dewa bersemayam, dan sumber segala kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk air mengalir dari pancuran-pancuran atau jaladwara yang terdapat di sepanjang kaki candi. Yang selanjutnya, Candi Prabu atau penyimpanan abu jenazah Prabu Brawijaya I
2, 3, dan 4. Terletak di Desa Bejijong, Trowulan. Dari Jalan Mojokerto Jombang, dapat ditempuh dari Museum Lama, Kantor Suaka Peninggalan Sejarah, dan Purbakala, Jawa Timur, menyeberang ke utara sejauh 1,8 km. Dalam prasasti yang ditulis Mpu Sendok pada tahun 861 Saka atau 9 September 939. Menurut cerita rakyat, Candi Brahu merupakan tempat disimpan abu para raja-raja Majapahit, yaitu Brawijaya pembakaran raja-raja Majapahit, diantaranya Brawijaya I, Brawijaya II, Brawijaya III, dan Brawijaya IV. Setelah dibakar abunya, kemudian disimpan di dalam goa yang terdapat dalam candi. Anehnya, dalam penelitian, tak ada satu pakar pun yang berhasil menemukan bekas abu mayat dalam bilik candi. Lebih-lebih setelah ada pemugaran candi yang dilakukan pada tahun 1990 hingga 1995. Candi Brahu merupakan bangunan candi dalam pengertian yang sebenarnya. Umumnya, candi terdiri dari 3 bagian, yakni kaki candi yaitu bagian bawah, merupakan gambaran kehidupan. Tubuh candi yaitu bagian tengah sebagai tempat untuk berobat. Atap atau mahkota candi bagian atas sebagai tempat yang suci untuk bersemayam roh. Bagian atap Candi Brahu telah runtuh. Diduga dulu berbentuk piramida. Keseluruhan bangunan terdiri dari bata merah dan masih dalam keadaan polos. Bentuk bangunan hampir bujur sangkar dengan ukuran 18,50 x 20 meter dan tinggi 17,21 meter. Pada keempat sisinya terdapat bagian-bagian yang menjorok keluar yang disebut penampil. Penampil depan nampak lebih panjang dari penampil belakangnya. Candi Brahu tidak berdiri sendiri. Di sekitarnya terdapat bangunan candi-candi lain, yaitu Candi Gentong, Candi Gedong, dan Candi Tengah. Di antara ketiga candi itu, hanya Candi Gentong yang masih terlihat sisa-sisanya dan terletak di sebelah timur Candi Brahu. Di sekitar Candi Brahu pernah ditemukan benda-benda kuno, antara lain benda-benda dari emas dan perak, 6 buah arca yang bersifat agama Buddha, piring perak yang bagian bawah bertuliskan kuno, 4 lempeng prasasti tembaga dari zaman Sindok. Candi yang dibangun dengan gaya dan kultur Buddha ini didirikan pada abad ke-15 Masehi awal Majapahit, tetapi ada pula yang menduga dari abad ke-15. Pendapat lain, candi ini berusia lebih tua timbang candi-candi yang lain. Kata Brahu berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nama ini dapat dari sebutan sebuah bangunan suci seperti disebutkan dalam prasasti Alasantan yang ditemukan tak jauh dari Candi Brahu. Bangunan Candi Brahu berukuran tinggi 25,7 meter dan lebar 20,70 meter. Brahu diyakini sebagai sebuah candi yang menjalankan fungsi spiritual keagamaan yang mayoritas beragama Hindu. Di dekat Candi Brahu terdapat reruntuhan pondasi yang ditengarai sebagai Siti Hinggil atau tanah yang dimuliakan atau ditinggikan. Itu adalah bagian hierarkis wajar di kerajaan masa lampau. Oleh karena itu, beberapa sejarawan berpendapat bahwa area di sekitar Candi Brahu dan Siti Hinggil merupakan pusat spiritual dari kompleks ibu kota Majapahit, termasuk upacara perkuburan bagi 4 jenazah Raja Majapahit. Selanjutnya, Candi Ceto atau tempat pemujaan Raja Brawijaya V
raja terakhir Majapahit. Candi Ceto terletak di Desa Seto, Kelurahan Gumeng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Ini diperkirakan didirikan pada tahun 1400-an, pada akhir zaman Majapahit. Merupakan salah satu peninggalan dari Raja Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Lokasi candi seluas 215 kali 30 meter persegi dan dikelilingi oleh hutan pinus yang rindang dengan ketinggian 1.500 meter. Candi ini merupakan peninggalan umat Hindu terakhir di Jawa. Menurut ceritanya, candi ini merupakan tempat pesanggerahan Brawijaya sebelum beliau moksa di Puncak Lawu. Sebenarnya, candi ini belum terselesaikan seluruhnya, karena saat itu Brawijaya tengah dalam pelarian dikejar-kejar oleh pasukan Raden Patah dari Demak. Kala itu, dari Desa Seto, Brawijaya lalu lari ke Desa Suku dan mendirikan pula sebuah candi di sana. Namun, sebelum pindah ke Desa Suku, pada puncak Candi Ceto ini, Brawijaya sempat mendirikan arca dirinya yang dinamakan Nala Genggong. Melihat gapura Candi Ceto mengingatkan kita akan bentuk-bentuk gapura di Pulau Bali. Tak salah memang, karena Candi Ceto merupakan peninggalan kerajaan Majapahit, yang merupakan kerajaan Hindu di tanah air. Candi berundak yang menghadap ke barat menjadi simbol berakhirnya kerajaan Majapahit. Sebelum memasuki gerbang yang berupa gapura ini, terlebih dahulu mendaki tangga yang terbuat dari batu yang tertata rapi. Memasuki gerbang, sampailah kita di pelataran pertama, di mana pada sebelah kiri gerbang terdapat pos penjagaan. Candi Ceto, alias jelas, jernih tanpa halangan, merupakan sebuah candi peninggalan budaya Hindu dari abad ke-14 pada masa akhir pemerintahan Majapahit. Fungsi candi ini tidaklah berbeda dengan candi Hindu yang lain, yakni sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Ceto tetap digunakan oleh penduduk sekitar yang memang merupakan penganut agama Hindu. Di beberapa teras terdapat pendapa dan bangunan kayu tempat arca Brawijaya V dan pengawalnya serta sebuah arca lingga. Yang selanjutnya, Candi Suku. Candi Suku merupakan candi yang berlatar belakang agama Hindu. Berdasarkan prasasti yang ada di sekitar candi, Candi Suku didirikan antara tahun 1359 hingga 1378 atau tahun 1437 hingga 1456 Masehi. Meskipun berlatar belakang agama Hindu, bentuk bangunan candi cenderung kembali ke bentuk bangunan pada zaman prasejarah, yaitu struktur punden berundak. Candi Suku terletak di Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah. Candi ini dikategorikan sebagai candi Hindu karena ditemukannya objek pujaan lingga dan yoni. Candi ini digolongkan kontroversial karena bentuknya yang kurang lazim dan karena banyaknya objek-objek lingga dan yoni yang melambangkan seksualitas. Selanjutnya, Candi Sumber Awan. Candi Sumber Awan terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, kurang lebih 6 km barat laut Candi Singosari. Candi ini terbuat dari batuan andesit dengan dimensi panjang 6,25 meter, lebar 6,25 meter, dan tinggi 5,23 meter. Di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut, di kaki Gunung Arjuna. Candi Sumber Awan disebut juga Candi Rawan karena terletak di tepi rawa dengan mata air yang selalu mengalir sepanjang tahun.
karena bangunan stupa Sumberawan ini bentuknya menyerupai genta, maka salahlah kalau disebut candi. Menurut Empu Prapanca, stupa ini pernah dikunjungi Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359. Karena di sekitarnya pun terdapat banyak kolam teratai dan terkenal dengan nama Kasuranggahan, yang berarti Taman Bidadari. Selanjutnya, Candi Kedaton. Di antara sejumlah situs di Trowulan, Mojokerto, agaknya bentuk Candi Kedaton yang terletak di Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo, Trowulan, Mojokerto, yang terletak tidak jauh dari Pendopo Majapahit, merupakan situs yang masih misteri. Sampai sekarang, para arkeolog belum menemukan format dari situs Kedaton yang juga memiliki sumur upas itu. Namun, beberapa bentuk bangunan situs itu diperkirakan berbentuk 4 bangunan yang merupakan bentuk candi dengan sumur upas, makam Islam, mulut gua, dan lorong rahasia. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.